Dua remaja asal Indonesia menjadi korban kekerasan rasial saat menunggu kereta di sebuah stasiun di Philadelphia. Dan untuk mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi, kami sudah terhubung dengan seorang WNI di Philadelphia yang sempat menolong korban. Dan demi alasan keamanan, narasumber kami meminta identitasnya dirahasiakan dan kami sepakati untuk memanggilnya dengan inisial SN gitu ya. Selamat sore waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Amerika ya. Mas SN ya? Iya, selamat Oke, sore buat kawan-kawan. oke. Terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini. Kita langsung saja menanyakan beberapa hal terkait dengan Asian hate yang memang belakangan ini sangat masif terjadi, kembali terjadi begitu ya. Mungkin bisa diceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin yang Anda alami atau yang Anda amati sejauh persoalan ini kembali muncul di sana, khususnya di masa pandemi ini merebak 2020 ini. Ya, tingkat kekerasan terhadap Asia belakangan ini benar-benar sangat meningkat pesat ya. Mhm. Kalau saya lihat dari kasus-kasus belakangan ini lebih termotivasi dengan isu setelah mantan presiden mengucapkan ini adalah isu virus China atau virus Wuhan or something. Mhm. Jadi semakin meningkat kekerasan itu terjadi. Mhm. Dan untuk kasus yang di Philadelphia dan Pennsylvania itu saya lebih melihat ke arah motif challenge ya. Mhm. Soalnya ada beredar beberapa cuplikan foto bagi remaja teenager-teenager yang berkelompok. Dia bisa memukul atau menampar orang Asia, Mhm. maka mereka orang akan mendapatkan kayak suatu kebanggaan tersendiri gitu. Oke. Mm-mm. Oke, kita kembali ke peristiwa yang waktu itu Anda katakan Anda sendiri yang mengalami, menjadi saksi begitu ya. Ya, Saat kejadian tersebut sebenarnya ada tidak yang apa namanya inisiatif untuk membantu menolong begitu sebelum Anda juga turun tangan, misalkan saja petugas begitu untuk menangkap pelaku, eee, karena itu ke public space begitu ya? Atau memang betul. dengan intensitas peristiwa yang cukup tinggi, justru yang terjadi adalah pembiaran atau bagaimana sebenarnya? Jadi boleh saya ceritakan sedikit kronologis kejadiannya. Mhm. Kejadiannya itu hari Minggu, Ya. kurang lebih tanggal 14 jam 7 jam 7.30 malam. Saya dan pacar saya sedang menunggu train Mhm. atau subway di bawah. Saya dan pacar saya adalah penumpang pertama yang menunggu di sana. Mhm. Setelah itu datanglah beberapa orang Asia, Afrika Amerika datang ke sana untuk menunggu. Dan di sana datang segerombol remaja dari belakang saya karena exit itu ada beberapa banyak exit Mhm. di plafon itu. Dan remaja itu duduk di samping cewek saya. Ya sengaja dalam artian dia kayak mau mengikuti challenge itu, Oh, oke. mengganggu. Mhm. eh, dan disenggol-senggol untuk menanyakan nama. Mhm. Setelah dia tidak berhasil, mungkin karena saya memperhatikan, karena kita orang dewasa, Mhm. jadi mereka orang sedikit kayak merasa takut Takut ya? untuk Heeh. melakukan perbuatan itu. Mhm. Iya, betul. Akhirnya mereka berpindah ke tempat yang lain, dan kebetulan di sana terdapat dua remaja putri, Mhm. dan dia berhasil mengganggu di sana. Mhm. Oke. Eh, karena jaraknya cukup jauh, saya tidak bisa memperhatikan. Akhirnya saya merasa ada sesuatu yang something wrong. Akhirnya saya mencoba memencet tombol help atau emergency di sana. Mhm. Saya menanyakan operator, bisakah kamu memanggilkan polisi karena ada sesuatu yang something wrong in here. Mhm. Dan Mhm. operator menjawab
saya memanggil polisi hanya untuk emergency situation. Mhm. Dari tindakan operator itu tidak ada responsif yang baik, akhirnya saya menggunakan cellphone untuk merekam video Hmm. yang Bapak bisa lihat beredar belakangan ini ya. Oke, oke, oke. Artinya alasan ini Gitu. juga yang kemudian dipakai oleh petugas di sana dalam merespon kejadian ini yang dianggap ini hanya sebagai sebuah kenakalan biasa begitu ya. Dengan begitu juga ada perbedaan sikap dalam menangani kasus ini jika kemudian terjadi di daerah publik seperti itu oleh motivasi apa namanya kompetisi yang tadi Anda sebutkan. Saya kurang tahu untuk tindakan dari kepolisian tersebut ya. Jadi saya juga kurang begitu mengerti sistemnya mereka bagaimana. Mhm. Saya hanya meminta bantuan, tetapi tidak ada responsif. Akhirnya saya melakukan tindakan yang semestinya saya lakukan. Hmm. Ya, karena kabarnya Begitu. memang kasus ini di-drop begitu, petugas menganggap ini hanya kasus kenakalan remaja biasa. Tapi kemudian ini tidak bisa dibiarkan begitu, harus ada respon yang serius, tentu dalam apa namanya, naungan KBRI atau KJRI sebagai representasi negara untuk mendapatkan perlindungan, ini komunikasinya sejauh ini bagaimana? Beberapa hari yang lalu kita sudah bertemu dengan konjen, Mhm. perwakilan dari KJRI di New York. Oke. Kita sudah menyampaikan keluh kesah kita, biar mereka orang bisa membantu untuk menyampaikan kepada pemerintah kota untuk Mhm. eh, memperluas atau memperketat penjagaan atau perlindungan terhadap seluruh orang Mhm. untuk di daerah-daerah objek publik tepatnya. Oke. Mas Esen, terakhir apa yang ingin disampaikan melihat juga eskalasi kasus ini masih terus terjadi, Anda dan teman-teman WNI di sana tentu harus selalu waspada dengan situasi seperti ini. Silakan, mungkin Ya, ada pesan-pesan tertentu yang ingin disuarakan? ya untuk teman-teman yang udah, maksud saya yang sudah lansia atau yang ingin bepergian, tepatnya ada di luar negeri atau yang di mana, tolong jangan jangan bepergian dulu untuk saat ini. Karena situasi juga kurang begitu kondusif ya, sampai Mhm. pemerintah bisa mengatasi dengan cepat masalah ini. Maksudnya negara-negara tertentu yang emang head Asian-nya ini terlalu besar. Itu tolong jangan bepergian dulu, untuk diurungkan dulu terlebih Mhm. dahulu. Mhm. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Mas SN. Kita harus menyingkat nama Anda dengan inisial demi keamanan dan Ya, semoga terima ada kasih. respon yang serius dan juga lebih responsif begitu dari semua pihak termasuk dari perlindungan KJRI di sana, perwakilan di sana untuk melindungi WNI kita khususnya yang beraktivitas di sana. Terima kasih Mas sudah bergabung dengan kita sore ini. Terima kasih.